Selamat sore adik-adik. Hari ini kita lanjut perkuliahan keselamatan kerja dan keselamatan pasien di lingkup keperawatan dengan topik kita pada sore hari ini yaitu peran kerja tim untuk pasien safety. Apa sih tujuan utama dari peran kerja tim untuk pasien safety itu sendiri? Yang pertama adalah untuk memberikan pelayanan yang tepat. Oleh siapa? Oleh tim kesehatan yang tepat, di waktu yang tepat, serta di tempat yang tepat pula. Nah, untuk itu rumah sakit harus membentuk tim keselamatan pasien di rumah sakit. Hal ini menjadi penting karena apa? Karena hubungan kerja yang memiliki tanggung jawab dengan penyedia layanan kesehatan atau pemberian asuhan keperawatan penting untuk bekerja sama dengan berbagai profesi seperti dokter, perawat, psikiater, ahli gizi, farmasi, pendidik di bidang kesehatan, dan juga pekerja sosial. Elemen penting dalam kolaborasi tim atau peran kerja tim ini adalah untuk keterampilan komunikasi yang efektif, saling menghargai, rasa percaya, dan proses pembuatan keputusan. Nah, konsep kolaborasi tim ini merupakan hubungan kerjasama yang kompleks dan membutuhkan pertukaran pengetahuan serta orientasi dalam pelayanan kesehatan khususnya untuk pasien. Oleh karena itu, rumah sakit sangat-sangat perlu untuk membentuk suatu tim keselamatan pasien di lingkup rumah sakit. Nah, di dalam suatu tim tentunya ada yang namanya ketua. Nah, di dalam keselamatan pasien ini ketuanya boleh dari profesi dokter, kemudian anggotanya boleh juga terdiri dari dokter, contoh dokter gigi dan lain sebagainya. Kemudian ada profesi lain seperti perawat, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan lainnya. Rumah sakit harus mengembangkan sistem informasi pencatatan dan juga pelaporan internal tentang insiden atau setiap kejadian yang berhubungan dengan pasien safety. Pelaporan ini akan langsung dihubungkan ke Komite Keselamatan Pasien di rumah sakit. Oleh karena itu penting juga dibuat suatu tim yang terdiri dari Komite Keselamatan Pasien di rumah sakit. Nah, tim ini bekerja secara rahasia untuk memenuhi setiap standar dari keselamatan pasien yang ada di rumah sakit serta menerapkan langkah-langkah yang sudah disepakati untuk keselamatan pasien itu sendiri. Apa sih komponen kerjasama tim yang efektif? Yang pertama di sini kita kenal yang namanya komunikasi efektif. Seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi yang efektif atau komunikasi yang terbuka merupakan inti dari suatu perawatan pasien yang berkualitas. Pasien tentunya membutuhkan bantuan dan dukungan dari orang lain. Oleh karena itu setiap kontak kita dengan pasien atau potensial memerlukan komunikasi kita dengan pasien tentunya harus berjalan dengan baik. Contoh, kita harus sopan, perhatian, hormat, dan bermanfaat ketika kita merawat pasien. Nah, pengalaman lain juga ada juga dari komunikasi yang negatif. Nah, itu contohnya bisa menyebabkan kemarahan, kebencian terhadap penyedia layanan dan sistem perawatan kesehatan itu sendiri. Contoh, jika pasien datang ke Vaskes dan beralih ke beberapa penyedia layanan tanpa mendapat pertolongan nyata, mereka akan merasa kesal terhadap penyedia layanan. Nah, satu pengalaman negatif seperti ini memerlukan banyak interaksi positif tambahan sebelum kita mengambil suatu keputusan di dalam perawatan pasien itu sendiri. Nah, yang berikut adalah lingkungan yang leluasa. Ini tentunya hal yang mendasar yang harus dimiliki dalam suatu tim yang efektif, bahwa lingkungan kerja itu mempengaruhi kerja dari tim itu sendiri. Kemudian yang berikut adalah memiliki tujuan yang jelas. Kalau tujuan kita adalah untuk menyediakan layanan kesehatan yang komprehensif, tentunya kita mampu untuk menjalankannya sesuai dengan prinsip dan etika keperawatan kita. Oleh karena itu, masing-masing perawat selalu diajarkan dan diberikan bekal untuk memiliki konsep atau pemikiran dan tujuan yang jelas, yaitu untuk perawatan pasien. Kemudian yang berikut adalah peran dan tugas yang jelas bagi anggota-anggota tim. Nah,
kalau misalnya di rumah sakit sudah dibentuk komite keselamatan pasien, tentunya dari setiap komite itu sudah memiliki tupoksinya masing-masing atau sudah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Oleh karena itu, setiap orang yang sudah dibebankan atau sudah diberikan tugas tentunya harus menjalankannya dengan baik dan tentunya harus juga berkoordinasi dengan anggota tim lainnya. Kemudian yang berikut, saling menghormati, berbagi tanggung jawab demi kesuksesan tim. Ini jelas ya, tidak perlu dijelaskan bahwasanya kita sebagai manusia saja tentunya perlu untuk saling menghormati. Kemudian yang berikut, keseimbangan, partisipasi setiap anggota dalam mengemban tugas. Nah, misalnya ini dalam halnya kalau misalnya rekan-rekan yang ahli jenjang tentunya bisa lebih paham, tapi kalau untuk adik-adik yang reguler ini maksudnya, jadi di dalam mengemban suatu tugas itu masing-masing anggota harus punya partisipasi yang sama. Jangan satu lebih banyak tugasnya atau mengambil tugas dari rekannya atau anggota timnya dan yang satunya lagi tidak turut berpartisipasi. Nah, itu tidak boleh terjadi di dalam komite keselamatan pasien. Kemudian pengakuan dan pengolahan konflik. Nah, di dalam pengolahan konflik tentunya harus menerapkan prinsip-prinsip di dalam keselamatan pasien. Jadi harus benar-benar dikelola setiap konflik atau insiden yang terjadi selama perawatan pasien itu sendiri. Kemudian spesifikasi yang jelas mengenai wewenang dan akuntabilitas. Jadi masing-masing orang harus memiliki spesifikasi yang jelas di dalam perannya di dalam keselamatan pasien. Kemudian mengetahui secara jelas prosedur dalam pengambilan keputusan. Nah, ini sudah biasanya kalau di rumah sakit di dalam pembentukan tim itu sudah jelas ada aturan-aturan yang mengikat dalam pengambilan keputusan. Kemudian berkomunikasi dan berbagi informasi secara teratur dan rutin. Dalam artian lingkungan yang mendukung termasuk akses yang dibutuhkan dan mekanisme untuk mengevaluasi hasil dan menyesuaikan sesuai peraturan yang berlaku. Nah, ini kembali lagi komunikasi dan berbagi informasi secara rutin, artinya dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang lancar antara sesama anggota, ketua maupun anggota dan rekan tim lainnya, maka itu akan dapat membantu mekanisme kerja kita dan juga hasil dari setiap pengambilan keputusan ini menjadi lebih baik. Nah, kita masuk ke dalam prinsip dari kerja. Nah, untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien tentunya perlu didukung oleh kerjasama tim yang baik. Di sini kita kenal ada dua, kerjasama tim antar unit dan kerjasama tim dalam unit itu sendiri. Nah, kerjasama tim dalam unit itu dapat diukur dari sikap staf atau sikap saling percaya yang mendukung rekan kerjanya satu sama lain dengan memperlakukannya dengan rasa hormat dan saling berkoordinasi untuk suatu pekerjaan yang baik. Kemudian kalau untuk kerjasama tim antar unit, artinya bahwa setiap unit di rumah sakit bekerja sama dan melakukan koordinasi serta komunikasi yang baik satu sama lain untuk memberikan perawatan terbaik bagi pasien. Intinya tujuannya sama, yaitu memberikan perawatan yang terbaik bagi pasien. Selain itu, kerjasama antar tim rumah sakit juga dapat dilihat dari kenyamanan yang dirasakan pada saat kita bekerja dengan staf dari unit lain. Nah, di sini ada prinsip-prinsip yang disebutkan, yaitu pasien center care, artinya pasien itu merupakan fokus utama kita di dalam pemberian asuhan keperawatan. Kemudian yang berikutnya recognize of patient, second relationship, artinya bahwa pengakuan terhadap pasien, artinya ada hubungan juga dengan dokter dan rekan tim lainnya. Kemudian kita harus mengakui adanya pemimpin di dalam suatu tim. Kemudian kita juga harus peduli serta percaya akan kerja dari tim kita itu sendiri. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian apa saja sih peran kerja tim untuk pasien safety? Yang pertama, mampu membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien dan ciptakan kepemimpinan dan budaya yang terbuka dan adil. Nah, di dalam keselamatan pasien tentunya di materi-materi kita sebelumnya sudah dibahas dengan sangat panjang terkait dengan
budaya di dalam menerapkan keselamatan pasien. Kemudian yang berikut adalah pimpinan dan dukungan staf untuk membangun komitmen dan fokus yang kuat jelas tentang keselamatan pasien di rumah sakit. Nah, ini mengacu pada 7 langkah menuju keselamatan pasien, yang diantaranya yaitu membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien dan lain seterusnya. Itu artinya kita akan sama-sama fokus untuk memberikan keselamatan pasien, meningkatkan keselamatan pasien. Kemudian yang berikut, integrasikan aktivitas pengelolaan risiko, kemudian kembangkan sistem proses pengelolaan risiko, serta lakukan identifikasi dan asesmen hal yang potensial bermasalah. Nah, ini perlu untuk dikerjakan di dalam tim KPPS ya, dimana perlu untuk melihat secara mendetail dari setiap insiden yang terjadi atau pengkajian atau penilaian yang lebih detail lagi. Kemudian yang berikut, kembangkan sistem pelaporan. Pastikan staf agar dengan mudah dapat melaporkan kejadian insiden serta rumah sakit mengatur pelaporan kepada Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Nah, jadi ini berkaitan dengan sistem. Jadi sistem yang ada harus jelas, pelaporannya seperti apa, keterbukaannya seperti apa, transparansi seperti apa di dalam penilaian setiap insiden. Kemudian berikut, libatkan dan komunikasikan dengan pasien. Kemudian kembangkan cara-cara komunikasi yang terbuka dengan pasien. Nah, itu dia. Jadi di awal tadi itu kita mulai dengan komunikasi yang efektif atau komunikasi yang terbuka. Artinya setiap permasalahan, persoalan, atau insiden yang terjadi selama proses pemberian asuhan keperawatan itu perlu untuk dikomunikasikan dengan pasien, sehingga pasien dapat tahu apa yang akan kita lakukan. Kemudian pasien juga dapat terhindar dari adanya insiden-insiden yang tidak diinginkan. Kemudian belajar dari berbagai pengalaman tentang keselamatan pasien. Kemudian mendorong staf untuk melakukan analisis akar masalah dan belajar bagaimana mengapa kejadian itu muncul. Nah, itu dia. Di dalam tim kita perlu untuk saling mendukung, saling berperan bersama untuk menganalisis lebih jauh lagi, mendalam lagi atau mendetail lagi terkait dengan satu insiden yang terjadi, sehingga pengambilan keputusannya lebih terarah dan lebih jelas dan lebih terukur dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan